Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini tentu dalam program Renungan Pagi, suplemen jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kasih sayangnya sehingga kita dapat melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, di awal pekan ini, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tentu yang akan memberkati dan meneguhkan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mendampingi dan mengasihi kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Tuhan sudah menyertai istirahat malam kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan selamat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada dari saudara-saudara kami bangun dalam keadaan kelemahan tubuh, kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan kiranya akan menjamah mereka sehingga mereka juga mengalami kekuatan dari Tuhan sehingga dapat melakukan aktivitasnya pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di awal pekan ini Tuhan, sebelumnya kami mau mengawalinya untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, terangilah hati, pikiran, dan perasaan kami supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-12. Sekali lagi saya mau mengajak kita untuk membaca kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Sekali lagi, Amsal 17 ayat yang ke-12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah beruang betina yang kehilangan anak dan orang bebal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita selalu diperhadapkan dengan realita. Realita itu dapat mempengaruhi keadaan dan sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Agar kita dapat menentukan sikap dengan baik dan benar dalam menyikapi realita yang ada, kita memerlukan hikmat supaya kita tidak terperangkap dengan realita yang dapat membawa kita kepada keadaan yang lebih buruk dan menyesatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini iman kita sering diperhadapkan dengan realita, yaitu orang yang selalu membangun dan mengembangkan narasi yang menyesatkan tentang iman kita kepada Kristus, bahwa bahkan tidak merasa takut kepada siapapun, menyerang secara verbal dengan cara membabi buta. Mereka merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Mereka merasa dirinya adalah orang yang paling baik dari orang lain yang berbeda paham dengan mereka. Jadi mereka yang berbeda paham adalah orang-orang yang salah dan sesat. Mereka melancarkan serangan secara masif tanpa mau mendengar, tanpa mau memperhatikan, tanpa mau memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab menurut kehendaknya sendiri dan dari sudut pandang yang salah sama sekali. Padahal 2 Petrus
1 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nasihat Rasul Paulus kepada kita adalah bahwa kita tidak boleh menafsirkan nubuat-nubuat kitab suci berdasarkan kehendak dan kemauan kita sendiri. Kita membutuhkan kerelaan diri untuk tunduk di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, agar kita dapat menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan benar. Namun mereka seenaknya sendiri menafsirkan ayat-ayat Alkitab secara salah dari sudut pandang yang salah. Dan bahkan mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya orang Kristen tidak perlu membuang-buang waktu dan energi untuk meladeni mereka. Firman Tuhan sudah menasihati kita bahwa hindarilah mereka. Sekali lagi, firman Tuhan sudah menasihati mereka, hindarilah mereka, karena mereka hanya ingin melemahkan kita, karena mereka hanya ingin mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Roma pasal 6 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Ya, jadi mereka yang menyerang iman kita adalah mereka yang bertentangan dengan iman kita. Mereka adalah orang yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Rasul Paulus menasihati kita supaya kita waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang sudah kita terima. Karena akan menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Kemudian di dalam 2 Timotius 2 ayat 23 juga mengatakan bahwa hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Memang benar, saudara. Yang mereka cari bukan kedamaian, tapi pertengkaran, perdebatan. Dan pada akhirnya mereka pun tidak akan pernah mau kalah dan tidak mau mendengar. Mereka selalu merasa dirinya berada pada posisi yang benar. Dan pada akhirnya mereka terus menyerang dan bukan mencari damai, tetapi mencari pertengkaran. Rasul Paulus sekali lagi menasihatkan kita supaya hindarilah mereka. Mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang bebal yang merasa dirinya benar padahal mereka tidak berhak menafsir ayat-ayat Alkitab. Apa nasihat penulis Amsal kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini? Dikatakan bahwa lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anaknya daripada berjumpa dengan orang bebal dengan kebodohannya. Kita bisa menghindar dari beruang betina, tetapi kita bisa terjebak dengan kebodohan orang bebal. Ini sangat berbahaya. Jangan-jangan ketika kita terjebak dengan kebodohan orang bebal, kita akan ikut disesatkan. Oleh karena itu, hati-hati dan hindarilah mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, beruang betina yang kehilangan anak akan menjadi ganas dan juga brutal. Dia bisa melukai apapun dan siapapun yang ia jumpai. Namun, keganasan dan kebrutalan beruang betina yang kehilangan anak tidak akan menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Mungkin beruang betina akan melukai kita, tetapi luka fisik yang diakibatkannya bisa disembuhkan walaupun mungkin butuh waktu yang lama. Namun, kita pasti akan selamat.
Tetapi orang bebal yang gemar bicara tanpa mau mendengar dapat melukai hati, pikiran, dan perasaan kita serta melemahkan iman kita. Ini yang paling berbahaya yang terakhir, yaitu melemahkan iman kita. Dan jika kita terjebak oleh kebodohannya, maka kita akan ikut tersesat. Kesesatan yang diakibatkannya akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu lebih baik luka fisik namun selamat. Ya, sekali lagi, oleh karena itu lebih baik luka fisik ya atas serangan mungkin ya beruang betina daripada kita tersesat dan binasa oleh kebodohan orang bebal. Itulah sebabnya lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada disesatkan oleh orang bebal yang tidak mengenal kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikian tegas firman Tuhan mengajar kepada kita ya, supaya kita menghindari mereka yang berusaha untuk menyesatkan kita. Mereka yang berpura-pura pintar namun sebenarnya adalah bodoh. Mereka yang merasa dirinya bijak namun sebenarnya mereka adalah orang bebal yang dikuasai oleh kebodohannya. Hindarilah mereka, karena kita akan membuang-buang waktu dan energi saja kalau kita melayani dan meladeni mereka. Mari kita hindari orang bebal agar kita tidak terjebak dalam kesesatannya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita agar kita terhindar dan tidak terjebak oleh kebodohan orang bebal dan pada akhirnya kita disesatkan olehnya. Mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya Tuhan senantiasa memimpin kita kepada jalannya dan kita akan hidup. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kiranya akan menolong dan memberkati kami, sekalipun kami harus menderita sesaat ya Tuhan. Namun, kami percaya oleh keteguhan iman kami kepada Tuhan, kami akan selamat. Tuhan teguhkan kami, Tuhan sertai kami, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu ya Tuhan, dan mengikuti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan totalitas kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertailah kami sepanjang hari ini dalam kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan sekali lagi melimpahi kita semua dengan kebaikan-Nya. Tuhan kiranya akan mengaruniakan kepada kita segala yang baik. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semangat bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.